Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah kita bisa berkumpul malam ini di kajian sejarah Islam Rohis Landakers di pertemuan terakhir ya, pertemuan final dari Tuftahana ya. Sebelum mulai, mari kita sama-sama membaca Ummul Quran Surat Al-Fatihah. Semoga dengan keberkahan Surat Al-Fatihah, majelis kita ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan keberkahannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, saya persilakan Ustadz Agung untuk memulai kajian. Mungkin minta bantuan untuk ini di share screen-nya itu saya lupa sebentar. Untuk share screen kayaknya belum diaktifkan. Ya, sudah jadi presenter Ustadz Agung. Ya, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma wassalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan dakwahnya, dengan perjuangannya Islam bisa menyebar ke seluruh penjuru bumi dan termasuk sampai ke negeri kita. Alhamdulillah hari ini kita sampai kepada sesi terakhir, sesi kelima. Memang sebagaimana di awal saya sudah memberi informasi bahwa memang kajian ini kalau memang mau menyeluruh untuk memang paling tidak minimum 5. Mudah-mudahan hari ini bisa kita tuntaskan, bisa beralih kepada kajian-kajian yang lain, insyaallah. Ketika Muhammad Fatih sudah berada di depan di depan kota Konstantinopel itu, sekitar tanggal 23 Maret berangkat dari Edirne, kumpul sekitar 4 km di luar kota Konstantinopel. Kalau sekarang itu Istanbul namanya ya. Waktu itu memang sudah ada kabar bahwa memang sekutu-sekutu dari Bizantium ini memang sedang mengupayakan bantuan karena kota Konstantinopel itu sendiri tidak cukup kemampuan untuk menyerang dan hanya bisa bertahan. Jadi pada waktu itu kita tahu bahwa setiap pintu masuk ke Konstantinopel ini baik dari Laut Hitam di utara maupun dari Laut Mediterania dari selatan itu memang sudah dikunci oleh Mehmed dengan membangun sejumlah benteng sebagaimana kajian kita sebelumnya. Jadi memang orangnya terkenal sistematis, bahkan Tursun Bey sejarawannya itu kalau mencatat bagaimana Mehmed ini, dia kalau mengambil keputusan itu betul-betul yakin dengan keputusan itu sendiri. Jadi orang yang percaya dirinya sangat tinggi. Dan Profesor Dr. David Nicoli juga di dalam bukunya The Fall of Constantinople itu juga mengatakan bahwa memang pemuda yang satu ini usia 21 tahun ini memiliki bakat militer, bakat panglima ya. Dan memang dia pun menuntut jadi semacam orang yang perfeksionis gitu. Jadi menuntut orang lain juga seperti dia gitu. Mungkin kita dalam kehidupan kan sering ketemu tuh orang-orang yang perfeksionis yang menuntut kita sebagai temannya atau rekan kerjanya itu menuntut kerjanya itu memang all out ya. 100% ya, bahkan mungkin kadang-kadang istilahnya lebih dari 100%. Seperti itu.
Dan yang digelar bukan main-main, memang senjata yang mutakhir, senjata yang paling hebat waktu itu ya. Baru kali ini, sebagaimana juga David Nicoli, Profesor Dr. David Nicoli juga mengatakan bahwa untuk pertama kalinya dunia menyaksikan sebuah kota jatuh melalui serangan atau melalui bombardir dari meriam-meriam itu. Dan sebagaimana sudah saya jelaskan sebelumnya, Mehmet juga bukan hanya bisa mengalih teknologikan meriam yang waktu itu hanya dikuasai oleh beberapa negara saja, tapi juga melakukan inovasi sehingga bisa memaksimalkan pemanfaatannya. Jadi bukan bisa alih teknologi, tapi juga bisa mengaplikasikannya di dalam peperangan ini. Ya. Nah, kembali kita melihat di sini ini peta saya sendiri, peta yang saya buat. Sebenarnya ini peta 3 dimensi, tapi saya ambil fotonya dari atas jadi seperti 2 dimensi. Secara lokasi, kota Konstantinopel ini review ya, mungkin khawatir udah lupa. Di bagian selatan ini, sebentar saya ganti dulu pointernya jadi laser pointer berwarna merah supaya bisa lebih kelihatan. Jadi kalau kita lihat nih di bagian selatan ini memang laut ya, Laut Marmara, kemudian di sisi timur ini ada Selat Bosforus, kemudian di sini ada Teluk Haliç, dan di sini samar-samar kelihatan ini ada rantai yang membentang menutup pintu masuk atau muara dari Teluk Haliç ini. Jadi kapal tidak bisa masuk, hanya berhenti di sini. Dan memang pertahanannya rapat. Kalau ke Istanbul sekarang, itu saya biasanya pagi-pagi sebelum membimbing rombongan ke Napaktilas itu, saya menyempatkan diri untuk lebih pagi itu pada subuh itu untuk jalan di sekitar Eminonu, di sekitar daerah Eminonu di sini yang merah ini, untuk memberikan untuk ya merehearse diri sendiri gitu ya, bahwa ini nanti di sini ngomongnya ini gitu. Memang ini sebuah misi yang besar, bukan sembarang orang, dan memang dibutuhkan kedisiplinan yang tinggi. Nah, mulai tanggal 6 sampai 7 April, ya berangkatnya tadi Maret, kemudian 6-7 April itu Muhammad Al-Fatih sudah melakukan pengepungan yang total ya, di sebelah barat ini sudah tidak bisa ada lagi yang keluar. Jadi dibuat suatu koridor yang tidak bisa lagi dilewati orang. Jadi memang sudah dikunci lewat darat, dan nanti di laut juga digelar sama dia angkatan lautnya ya. Dan memang Turki ini termasuk pasukan yang terkenal disiplin, bahkan paling disiplin kalau menurut David Nicoli. Paling disiplin di Eropa waktu itu. Bahkan dia mengatakan bahwa kalau tentara lain itu belum ada pasukan artileri, Mehmet sudah punya Toplar. Toplar itu pasukan, ya, top itu sebenarnya meriam, itu pasukan meriam. Artileri lah kalau zaman sekarang. Ini matra baru gitu. Jadi terobosan-terobosan itu kaum muslimin punya, yang ada masa di mana abad ke-15, abad ke-16 itu Turki Utsmani itu termasuk kekuatan yang disegani di Eropa. Secara teknologi paling maju dan secara disiplin paling bagus, dan juga tentu saja di atas semua itu adanya kesemangatan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kematian bukan sesuatu yang ditakuti. Jadi mungkin ibrahnya adalah sekarang mungkin kita hidup tidak di masa peperangan seperti ini. Namun perlu diketahui bahwa kaum muslimin itu adalah umat yang selalu bersiaga gitu dengan segala kemungkinan. Jadi tidak pernah lengah, tidak pernah terlalu santai hidupnya ya. Kalau kita lihat di beberapa film-film yang berkaitan dengan katastrofi gitu ya, seperti ada gempa bumi atau bumi hancur menjelang Armageddon seperti itu, kita saksikan banyak orang yang lalai, banyak orang yang masih denial itu, tidak bisa menerima keadaan katastrofi yang besar itu. Nah, kalau kaum muslimin tidak seperti itu. Dia tahu bahwa senyaman-nyamannya hidup, bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa pasti akan menjumpai kematian. Dan juga dia akan tahu bahwa dunia ini akan ada masa akhirnya. Jadi itu mungkin yang bisa kita ambil ya ibrohnya. Mungkin kita tidak pernah merasakan bagaimana perang gitu, tetapi paling tidak kita bisa empati kepada permasalahan yang dihadapi oleh mereka zaman dahulu. Dan juga kita tahu kalau kita lihat di catatan sejarah bahwa Mehter ya ada punya satu pasukan khusus, pasukan unit drum band itu ya. Kalau di Google, di search di Google itu Mehter gitu, kata-katanya itu Mehter, kita akan temukan
band militer tertua di dunia. Jadi mereka juga menerapkan sistem bunyi-bunyian ya, di samping untuk berkomunikasi juga ada unsur faktor psikologis kalau menurut David Nicoli. Ada unsur psikologis ketika lawan itu mendengar dentuman tabuhan-tabuhan ya yang kencang ya. Itu secara psikologis menjatuhkan mental lawan. Jadi bukan hanya untuk bunyi-bunyian, tetapi juga untuk menjatuhkan mental. Kalau sekarang dinas psikologi gitu ya, itu juga dimiliki di militer. Nah, kemudian Bapak dan Ibu semuanya mungkin perlu diketahui yang belum pernah ke Istanbul sama sekali, bahwa bentengnya itu terdiri dari 3 lapis. Ya, jadi ada bagian luar ini, paling luar ini ada semacam kanal gitu, yang setiap 300 apa 200 meternya itu ada pemisahnya, ada semacam separator. Jadi air itu bisa dikendalikan dari dalam kota. Tingginya dan kemudian flow airnya itu bisa diatur. Kemudian masuk ke bagian dalam ini ada daerah yang memang merupakan daerah pertahanan ya. Kemudian nanti lapis kedua ada benteng setinggi sekitar 7 meter. Kemudian masuk lagi level ketiga, kemudian ada benteng yang tingginya itu dinding kota yang tingginya sekitar 15 meter. Jadi memang dibuat sedemikian rupa kalau kita lihat dari samping ya, seperti ini gambarnya. Jadi ada parit, kemudian ada satu daerah pertama atau lapis kedua namanya Paratheikion, kemudian masuk ketiga ini daerah namanya Peribolos. Baru kalau bisa lolos di sini baru dia masuk ke lapis terluar dari kota itu. Tapi belum sampai dalam kota, ini masih beberapa kilo ya. Saya pernah jalan dari daerah Edirne Kapı, pintu yang gerbang yang paling besar di bagian utara itu, saya pernah jalan sampai ke Masjid Fatih ya, itu sekitar 4 kilo kurang lebih. Dan itu jalannya memang menanjak. Dan itu memang jauh. Sekarang saja kita terasa jauhnya, bagaimana dahulu kalau Istanbul atau Konstantinopel belum sepadat itu penduduknya. Jadi memang sebuah kota yang impregnable ya, susah untuk ditembusnya. Nah, dihadapkan dengan seperti ini bisa kita tahu, dan ini memang sudah bertahun-tahun diandalkan oleh Konstantinopel, oleh para kaisar untuk bertahan di dalam benteng ini. Jadi wajar juga kalau generasi para sahabat dulu ya, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, kemudian para tabi'in gitu ya, sampai ke sini itu mereka menghadapi sesuatu hal yang tidak pernah mereka temukan di Jazirah Arab. Di Madinah nggak ada. Walaupun Rasulullah pernah membangun parit tapi tidak diisi air begini. Ya, parit-parit biasa dan tidak selebar ini. By the way, kalau pernah ke Istanbul menyelusuri benteng yang lama itu, air ini sudah tidak ada, ini sudah diuruk. Jadi di sini sekarang sebagai gantinya kalau lewat di sini tuh rumput gitu ya. Ada di beberapa tempat itu ditanami gitu. Jadi semacam, saya tidak tahu apakah itu resmi atau tidak, sepertinya ditanami oleh penduduk. Mungkin oleh Dinas Pertamanan Kota Istanbul ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, seperti ini di rekaan para sejarawan itu, kalau tadi kita lihat menampang dari benteng yang 3 lapis di belakang ini ada Peribolos, kemudian ada Paratheikion. Di sini tidak kelihatan sebenarnya di depan pagar-pagar berduri ini, di sebelah sana itu ada kanal itu. Dan meriam itu diletakkan satu persatu 69 ya, besar kecil jumlahnya, ada ukurannya ada yang sebesar ini. Dan belum mengenal roda untuk memuat, karena meriamnya masih terlalu kasar gitu ya. Jadi harus ditanam ke dasar tanah gitu. Jadi untuk membidiknya itu diperlukan effort yang sangat tinggi. Untuk Konstantinopel di sana, ini top Arabaje, ini orang-orang yang memang jadi pegawainya. Di sini top Ju, ini kalau ini ada pembantu lah ya, staff gitu. Kalau di sini nih para ahli meriamnya. Dan memang nembaknya itu satu meriam itu kadang-kadang hanya 5 kali sehari gitu ya. Karena setiap kali ditembak itu harus diukur suhunya dulu, karena besinya ini bukan satu besi utuh gitu, tapi pelat-pelat besi yang diikat satu dengan yang lain. Ada kejadian meriam ditembakkan lebih sering daripada seharusnya, maka dia pecah dan meledak, itu menimbulkan kerusakan. Jadi ya meriamnya masih sangat tradisional ya, tetapi mirip-mirip, kalau sekilas mirip-mirip zaman saya masih SD dulu.
main kalau Ramadan itu kan main meriam pakai apa? Pakai karbit ya. Nggak tahu di sini ada nggak yang pernah merasakannya. Ramadan main meriam pakai karbit gitu terus bunyinya bisa kencang juga itu. Tapi mungkin tidak sebesar ini. Kalau ini ukurannya mungkin seperti drum gitu ya. Jadi yang paling maju dan apa namanya inovasinya memang seperti itu. Nah ini saya ambil foto dari snapshot dari apa namanya film Konstantinopel atau Fatih gitu beberapa tahun yang lalu. Walaupun menurut saya ini kurang akurat berdasarkan data sejarah, memang tidak pernah ada sholat sebesar ini, walaupun sering digembar-gemborkan. Tapi tidak ada di Tursun Bay tidak ada di apa namanya Asik Zadi Pasha di bukunya Tewarikh Ali Osman itu juga tidak ada. Tidak ada sholatnya ada, tapi tidak dalam jumlah sekolosal ini. Ini cuma untuk film aja. Jadi tolong kalau yang sering nonton film-film sejarah itu, kecuali dia dokumenter gitu ya, mungkin Perang Dunia Kedua lah yang mungkin sudah ada rekamannya. Kalau zaman perang abad pertengahan seperti ini semua rekaan. Ya, ini mungkin cuma untuk memberikan gambaran bahwa betapa besarnya pasukan kaum muslimin. Dan juga Mehmet tidak mungkin memimpin di barisan paling depan seperti ini, benarnya sasaran empuk ini untuk lawan gitu ya. Jadi begitu. Jadi kalau nonton film ya ambil entertainment aja, hiburan aja, jangan dijadiin patokan sejarah. Yang 4 km kepungannya itu pada jarak 1,5 km mereka melakukan sholat berjamaah tapi tidak sebanyak ini. Menurut perkiraan ya pasukan itu antara 200.000 sampai 60.000 ya. Atau 200.000 pasukan, 60.000 diantaranya kavaleri pasukan dan separuhnya lagi kavaleri. Jadi jumlahnya tidak sekolosal yang sering disebut-sebutkan. Ya. Dan perlu dicatat juga bahwa orang-orang Bizantium juga punya meriam dan itu dioperasikan oleh orang-orang Venesia atau kalau di sini namanya Bocchiardi. Ya. Bocchiardi bersaudara. Jadi kalau di film-film itu kan tidak digambarkan Bizantiumnya punya meriam. Ya, tetapi sesungguhnya kedua pihak punya meriam, tapi memang kaliber Turki itu lebih besar. Kita kembali lagi ke peta. Babak kedua ini pertahanan benteng kalau kita lihat. Jadi Bizantium ini sadar bahwa pasukannya sedikit sehingga dia menyebarnya dengan secara taktis lah. Karena memang kalau dilihat dari tiga sudut ini benteng yang paling sebelah barat dengan yang selatan sampai ke timur, kemudian sebelah utara saya katakan seperti itu. Ini punya kelas-kelasnya. Jadi benteng yang di barat ini memang paling kuat. Yang di sini agak sedikit lemah dan yang di bawah ini, yang di utara di bawah Haliç ini bentengnya kecil. Kalau saya jalan dari daerah Balat sampai ke Fener sampai ke Aywan Saray itu memang bentengnya kecil-kecil sekali, pendek-pendek gitu. Karena memang mereka tidak expect serangan dari sini. Karena mereka sudah sangat yakin dengan apa namanya rantai besi ini sehingga tidak mungkin ada kapal yang bisa tembus. Karena memang di sini di deretan meriam ini di daerah Eminonu dan kemudian di apa namanya di seberang itu di Galata itu ini pinggir ini meriam semua. Jadi kalau ada kapal yang mencoba mendekati apa namanya rantai itu ya sudah tenggelam dulu sebelum dia bisa ngapa-ngapain. Jadi pasukannya tidak perlu terlalu banyak, yang penting diletakkan secara strategis. Ini juga pengaturan logistik. Penduduk Konstantinopel itu sekitar 40 sampai 50.000 jiwa. Pasukan yang bertahannya hanya sekitar separuhnya mungkin ya, 30.000 atau lebih sedikit gitu seperti itu. Dan yang benar-benar terlatih itu hanya 6-7.000, tidak lebih dari 10.000. Dan banyak desa yang di bagian barat kota ini ya tidak padat ya, seperti di daerah yang lebih concentrated di bagian sini. Jadi ya memang ideal untuk bertahan. Kaisar Konstantin ke-1 waktu membangun kota ini memang sudah mempertimbangkan kalau kota ini terpaksa dikepung oleh lawan. Jadi memang yang dihadapi itu pantas kalau Sultan Muhammad kedua ini menyebut tantangan ini sebagai apa istilahnya dia itu imkan size basharmak kata dia. To accomplish the impossible. Jadi kota ini tuh kota yang sebenarnya memang berat sebenarnya untuk ditaklukkan. Itu harus punya strategi yang jenius. Strategi yang jenius. Ya. Bahkan kampung-kampung yang ada di bagian yang dekat dengan benteng sebelah barat ini hampir semuanya adalah biara-biara gereja biasanya. Dan itu dicatat oleh David Nicoli bahwa setiap daerah atau setiap desa di dalam benteng itu punya milisi namanya Demarkos. Dan pastor-pastor di gereja-gereja itu semuanya aktif berperang ya. Jadi kalau misalnya ada yang
mengkritik bahwa gereja-gereja itu tidak sepatutnya direbut, tidak sepatutnya ditembak karena itu tempat orang melaksanakan ritualnya, ya sebenarnya sudah tidak lagi berlaku karena mereka pun menembaki dan bersembunyi dari dalam benteng itu, dari dalam gereja itu. Jadi secara fikih maka kemudian dibenarkan ketika gereja itu, ketika kota ini jatuh, kemudian gereja-gereja itu kemudian disita oleh Mehmed, seperti itu. Kalau ada pertanyaan nanti tolong ditulis, ada nggak chatnya? Kalau ada chat ditulis, atau kalau tidak bisa ditanyakan saja, nanti dicatat dulu. Saya coba selesaikan dalam waktu yang disediakan ini. Nah, tadi saya sudah berbicara tentang masalah darat ya. Nah, sekarang kita lihat masalah laut. Ya, masalah laut ini juga Mehmed menyadari bahwa dulu ayahnya Sultan Murad II itu gagal menaklukkan Konstantinopel ini karena tidak membawa pasukan laut yang cukup. Ya. Maka kemudian David Nicoli mengatakan berdasarkan sumber-sumber sejarah, semua sepakat bahwa Mehmed mendatangkan kapal yang dalam jumlah yang besar. Kalau Asik Zade Pasha, bukan Asik Pasha Zade, itu kebalik, Asik Zade Pasha. Atau benar ya Asik Pasha Zade? Sebentar saja. Iya benar. Asik Pasha Zade ya, Asik Pasha Zade, betul. Itu sejarawan Turki. Bukunya termasuk buku klasik, itu dia mengatakan 400 kapal. Tapi kalau Kritovolos menghitungnya hanya 350. Bahkan ini catatan-catatan modern yang atau dari sisi lawannya itu mengatakan tidak terlalu banyak. Tapi sesedikit-sedikitnya mampu melakukan blokade atas Konstantinopel. Jadi ini sudah dipertimbangkan dipertimbangkan oleh Sultan Mehmed. Tanggal 2 April 1453, karena memang sudah melihat bahwa ini satu serangan kombinasi darat dan laut, ya. Kalau udara belum ada dulu, angkatan udara. Maka kekuatan Bizantium dan kemudian juga Galata di sini menarik, jadi menutup pintu laut ini, ya, menarik rantai laut ini diangkat ya sedemikian rupa sehingga dibentangkan dan kapal tidak bisa masuk. Dan pertahanan ini diserahkan kepada Bartolomeo Soligo dari orang Genoa. Ya, ini Galata. Posisi Galata. Nah, seperti apa gambarnya, ilustrasinya di sini? Ini ada foto rantainya yang asli, ini mungkin sekitar 1 meteran, kurang lebih 1 meter rantai. Jadi besar ini. Ini penggambaran rekaan sejarah, tapi ini benda-benda aslinya. Kalau mau lihat benda aslinya itu, kalau pas lagi di Istanbul suatu saat, itu bisa ke Museum Bahari ya. Museum Bahari itu posisinya di daerah dekat makamnya Khairuddin Barbarossa. Itu ada namanya Denis Musezi. Saya pernah datang tahun 2017 atau 2016 itu. Rantainya masih dijaga sedemikian rupa. Tapi tahun 2019 yang lalu, sebelum pandemi, kami sempat ke Istanbul lagi, itu ternyata ada rantai yang kedua disimpan di Harbiye, jadi museum militer yang ada di Taksim, daerah yang ibu-ibu biasanya senang ke Taksim karena di situ banyak toko buat belanja. Bapak-bapaknya yang pusing kalau dibawa ke sana. Saya supaya nggak pusing, saya bawa ke museum biar bapak-bapak tenang. Tadi ada ininya juga tuh, ada rantainya juga. Jadi rantainya itu dibagi 3 nampaknya. Satu di Museum Bahari, satunya lagi di Harbiye, satunya lagi di Topkapi. Tapi yang di Topkapi saya nggak pernah lihat. Di sebelah mana saya nggak tahu gitu. Tapi konon kabarnya disebar jadi 3. Memang bentangannya panjang juga itu, sekitar 300 meter. Kalau dibagi 3 berarti 100 meteran. Saya nggak tahu nih satu tumpuk ini bisa 100 meter nggak. Ya. Yang jelas itu beratnya. Untuk memutusnya tidaklah mudah. Di posisinya di sini nih. Sini, ini posisi rantai itu. Kemudian Mehmed sudah berhitung waktu itu bahwa walaupun Galata ini sebenarnya secara status merupakan netral dia, tetapi rantai ini sebenarnya yang kendalikan mereka. Jadi Mehmed perlu berjaga-jaga. Makanya saya kasih garis putih ini. Ini ada pegunungan, sebenarnya ada semacam, bukan pegunungan, maaf, bukit gitu ya. Jadi yang mengitari Galata. Jadi Galata ini strategis juga nih, dikelilingi bukit. Nah, di atas bukit itulah Mehmed meletakkan pasukan. Jadi memang dikepung semua, dari darat dikepung,
ya di barat, di daerah barat, kemudian di daerah utara dikepung juga, kemudian di laut juga ditutup oleh Mehmet. Ditinggal Allah Subhanahu wa taala nih memainkan apa takdir nih, menjalankan takdirnya karena usahanya sudah maksimum dilakukan oleh manusia yang bernama Muhammad Al-Fatih. Ya. Dan memang pasukan Bizantium angkatan lautnya sudah dihabisi sebelumnya. Jadi memang sudah sistematis ini. Sultan ini orangnya dingin ya, maksudnya dingin tuh semua precaution sudah dilakukannya ya. Saya tuh tidak habis pikir, tidak habis-habisnya saya itu kagum dengan Mehmet ini, dengan segala kelemahannya, dengan segala kekurangannya dia bisa menyusun rencana yang begitu rapi di masa ketika ya belum ada alat-alat digital gitu ya, bisa ngatur pasukan sebanyak ini ya. Kalau misalnya kita ambil 200.000 saja kan, 200.000 itu harus makan 3 kali, katakanlah 2 kali karena dia militer. Itu sudah berapa itu piring yang harus disediakan. Dan mereka ini disiapkan logistiknya untuk 3 bulan berkepung. Jadi 200.000 kali 2 piring kali 90 hari katakanlah untuk 3 bulan. Itu untuk logistik makannya saja itu perlu berapa orang itu. Ya, berapa orang yang mensupport semua ini. Ya. Kita aja kedatangan tamu ke rumah 30 orang aja itu udah kewalahan kalau nggak dibantu sama catering gitu kan. Gimana 200.000 makan 2 kali, terus setiap kali makan apa namanya, dia makan 2 kali, terus kali 3 bulan, 90 hari. Kebayanglah logistiknya itu nightmare sebenarnya. Berat itu, susah itu ya. Nah, kita lanjut aja. Mungkin sebagian saya skip-skip saja. Nah, ini ketika Mehmet menguji coba meriamnya waktu itu, kan meriam ini sebenarnya desainnya Orban ya. Orban orang Hungaria. Ketika dia pakai untuk menembak itu ternyata tidak efektif. Setiap kali nembak, kerusakan yang ditimbulkan itu sebenarnya tidak sebesar meriamnya, tidak sebesar yang diduga dari kaliber meriam itu. Jadi walaupun sudah ada yang retak, ada yang hancur, itu dengan mudah diperbaiki dan kemudian seperti nggak ada efek. Walaupun benteng itu ya diperbaiki seadanya dengan batu-batu yang ada di situ. Akhirnya Mehmet melihat bahwa sebenarnya ini pasti ada caranya. Ya, ada polanya, maka kemudian ditemukan ternyata polanya itu bukan 1 meriam per 1 segmen dinding ini, ternyata 3 meriam untuk 1 segmen. Jadi ditembakkannya serentak ke 3 titik dari 1 segmen. 1 segmen itu antara antara 2 menara. Ini di daerah Peribolos. Ya. Jadi ternyata begitu caranya. Jadi kenapa meriam itu disusun persatuan, disebutnya baterai. Dalam militer itu 3 meriam atau 4 meriam dikelompokkan jadi satu disebut dengan baterai. Ya. Kalau di Indonesia baterai itu aki. Kalau aki di Sunda itu kakek. Dia nggak nemu itu nggak ketemu. Nah ini ternyata kombinasinya itu 3 meriam kecil dan 1 meriam besar. Dan ditembakkannya itu seperti itu. Jadi ditembakkan bersama-samaan. Jadi pertama 3 meriam dulu ditembak 1, 2, 3. Jadi retaknya itu masif gitu. Baru setelah itu ditembakkan dengan tembakan yang besar sehingga tidak sempat diperbaiki. Jadi punya alat saja tapi nggak tahu cara makainya, hanya bisa alih teknologi saja, itu sebenarnya belum apa-apa. Jadi ternyata nembak kelihatannya kan keren nih, semua ditembakin. Ternyata bukan begitu cara makainya. Meriam ini didesain untuk ditembakkan secara berkelompok. Ini saja menurut saya ketika sampai itu kan sempat dihitung beberapa hari, kenapa tidak efektif. Kemudian Mehmet menyusunnya kembali sampai ditemukan caranya menembak dengan benar. Jadi nembak aja ada caranya gitu ya, bukan sekedar asal tembak. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi hal-hal seperti ini, hal-hal yang kecil ya, the little things that has to be taken care of, gitu. Kita kurang appreciate dengan hal seperti ini karena kita nggak pernah ada di zona perang gitu. Zona kita selalu nyaman, walaupun sekarang udah mulai keteteran juga ya dengan pandemi ini. Tapi kita belum pernah merasakan, dan naudzubillah mudah-mudahan nggak pernah merasakan ya, bahwa berada dalam keadaan perang itu sebenarnya suatu hal yang mencekam. Jadi ketika kita mendengarkan peristiwa-peristiwa seperti ini, bahwa satu pemikiran jenius itu bisa menyelamatkan pasukan dalam jumlah yang banyak, termasuk juga ini memikirkan teknik-teknik yang sederhana seperti ini. Ini bukunya ada di buku Profesor Dr. Gabor Agoston, judulnya
Guns for the Sultan. Itu stop sharing. Stop sharing malah hilang. Masih kelihatan nggak ya? Ini bukunya. Guns for the Sultan. Ini buku udah agak lama. Ditulis oleh Profesor Gabor Agoston, Military Power and the Weapons Industry in the Ottoman Empire. Jadi sampai ada disertasi yang ngitung kekuatan militer Turki sampai kepada industri perangnya gitu. Jadi ini terbitan Cambridge ya, buku berkualitas Cambridge University Press. Itu sampai ada di halaman mana ya? Ketika ada kebijakan, mampu saya, sebentar. Saya balik aja ke screen. Sudah nyala lagi. Jadi ada kebijakan di mana ketika perang itu dilarang mengekspor termasuk diantaranya bubuk mesiu atau campuran untuk bubuk mesiu. Sampai seperti itu dihitungnya. Bahkan di sini ada rahasia militer itu dijaga dengan ketat. Kemudian mineral-mineral apa saja yang tidak boleh diekspor dalam keadaan damai, dalam keadaan perang. Saya melihatnya itu geleng-geleng kepala. Ini memang kelas dunia nih Turki. Jadi nggak kaget kalau sekarang mereka itu punya percaya diri yang tinggi. Ya. Sampai misalnya seperti ini di mana pabrik-pabrik senjata itu disusun rapi dalam sebuah buku yang ilmiah, ini sebuah disertasi yang jadi buku kayaknya. Begitu. Baik, saya kembali lagi ke slide saja. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hal-hal yang mungkin kita perlu appreciate walaupun kita mungkin nggak tahu ilmu militer gitu ya. Mudah-mudahan kita tidak perlu berperang, tapi wallahu a'lam bishawab ya. Orang Irak juga nggak kebayang negerinya bakal diinvasi. Orang Suriah juga nggak kebayang negerinya akan menjadi zona perang gitu ya. Orang Libya juga seperti itu. Ya, mudah-mudahan Indonesia Raya ini nggak perlu merasakan seperti itu lagi. Tapi jangan sampai membuat kita jadi terlena sehingga seolah-olah dunia ini aman-aman saja. Sesungguhnya dunia ini nggak aman sebenarnya. Ya, mudah-mudahan Allah SWT beri kita, selamatkan kita. Baik, kita lanjutkan. Nah, sebenarnya sudah sejak lama Mehmet merenungkan bahwa memang kota Konstantinopel ini gambar dari mana ya? Dari sisi Asia. Ini Topkapi Museum, Topkapi Saraya. Ini kalau kita lihat nih ada Masjid Hagia Sophia. Ini yang 6 menara ini Masjid Ahmed Jami'i atau kalau di kalangan turis dikenalnya sebagai Masjid Biru. Jadi dari sisi Asia nih, fotonya diambil dari sisi Asia atau mungkin dari atas kapal feri kan. Ada kapal yang dari Eminonu ke Uskudar itu kira-kira lewat di sini. Dulu Utsman bin Affan ketika diberitahu bahwa untuk sampai ke kota Konstantinopel itu perlu angkatan laut, dia mengatakan innal Konstantiniyata innama taftaha min kibalil bahri. Jadi setelah orang yang pernah sampai ke sana itu memberikan gambaran, ya menjelaskan kotanya begini, ada lautnya, ada benteng dan sebagainya. Kata Khalifah Utsman, Khalifah ketiga ini ada di dalam hadis, di dalam catatan sejarah Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir. Kata Utsman bin Affan, sesungguhnya kota Konstantinopel ini hanya bisa dibebaskan dengan cara meng-approach-nya, mendatanginya dari arah laut. Karena kalau dari penggambaran itu kalau dari darat saja tidak akan cukup. Ternyata beliau memang benar gitu, karena dibutuhkan angkatan laut ya, dan perencanaan yang teliti. Nah ini yang saya tidak pernah sampai ketemu nih yang katanya di Istana Topkapi itu ini sepotong ini. Saya ketemu yang di Bahriye dan ketemu juga yang di Denis Muzezi. Tapi ini ada, ini saya penasaran ini di mana. Ini fotonya yang ini bukan foto saya nih, saya ambil dari internet. Jadi seperti itu. Jadi wajar kalau kemudian Teluk Haliç itu ditutup dengan rantai ini karena kalau tidak ditutup kapal-kapal kaum muslimin masuk ke Teluk Haliç itu maka sebenarnya Konstantinopel bisa jatuh ya, melalui serangan yang di sepanjang Haliç itu yang bentengnya paling rendah.
sekarang itu yang paling banyak hancur di sisi itu kan. Terus saya lewat di sana, daerah Vener, daerah Balat itu, bentengnya itu di belakang rumah tuh nggak kelihatan. Tapi kalau yang di sisi di Kennedy Cadesi itu jalan yang di selatan itu, walaupun rumahnya di 2-3 tingkat, tapi bentengnya tetap lebih tinggi dari benteng itu. Jadi memang kualitas benteng dan tingginya benteng itu berbeda. Ya. Makanya Mehmet kemudian mengambil inisiatif untuk bangun angkatan laut yang banyak. Nah ini foto saya sendiri ini tahun awal deh. Ini tahun 2010 atau 2009 nih. Kedua atau ketiga kali ke Istanbul. Ini bentengnya saya temukan ini yang di Museum Angkatan Laut ini, Deniz Musezi. Insya Allah. Udah lama ya. Pengen ke situ lagi tapi masih pandemi. Nah, kemudian Mehmet sempat menyemangati kaum muslimin waktu itu angkatan laut. Jadi yang pertama kali syahid waktu peperangan ini, sebenarnya syahidnya bukan yang di darat, di laut yang paling awal itu. Jadi Mehmet ini ingin menguji coba sebenarnya pasukan Turki ini kuat apa enggak. Jadi diujinya itu adalah dengan mencoba memutus. Jadi mereka bawa palu, bawa gergaji atau apa gitu. Mereka berbondong-bondong di atas kapal itu untuk mencoba memotong rantai tadi. Ternyata tidak bisa karena mereka ditembaki dari lautan. Jadi kerjanya itu nggak bisa diem gitu ya. Jadi dihujani meriam dari mana-mana. Kemudian mereka harus menghadapi serangan laut juga. Jadi yang syahid itu banyak di sini. Ya, kalau saya ngajak teman-teman waktu Napak Tilas, biasanya kita naik kapal dari Eminonu, terus kemudian melewati daerah ini, dan kemudian biasanya ke atas, ke Bosporus. Nah, ketika tiba di daerah ini, saya biasanya ngajak mereka untuk mengirimkan doa Al-Fatihah. Nah, mereka pada nanya biasanya baru pertama kali itu, kenapa Al-Fatihah di laut ini, Ustaz? Dan ini yang paling banyak syahid tuh awalnya di sini, Bu. Sebelum perang di darat itu pecah, itu di laut udah pecah duluan. Dan syuhada di laut itu kan nggak ditemukan jenazahnya. Mereka ikut tenggelam dengan kapal atau terbunuh kemudian jatuh ke laut. Jadi tidak ada kuburannya. Kalau di angkatan laut itu biasanya ada menaburkan bunga biasanya di daerah-daerah tertentu yang memang dianggap banyak dulu orang yang syahid di situ. Jadi semacam penghormatan. Tidak ada hadisnya, tidak ada sunnahnya, hanya semacam penghormatan saja di laut. Jadi saya ngajak untuk kirimkan Al-Fatihah karena kita nggak pernah tahu siapa saja yang syahid di situ dan siapa saja yang Allah ampuni dosa-dosanya ya. Jadi itu mungkin salah satu rahasia dari peperangan ya. Orang-orang yang mungkin banyak dosanya itu terhapus karena dia syahid. Kalau kita nggak rindu dengan syahid itu, ya berarti kita harus betul-betul mengandalkan ampunan dari Allah karena nggak ada tiket langsungnya gitu. Karena kita bukan siapa-siapa. Mujahid bukan gitu, ahli ibadah bukan gitu ya. Salat kita masih banyak yang tidak khusyuk gitu ya. Jadi kadang-kadang saya suka ngingetin gitu kepada yang tidak terlalu concern, tidak terlalu suka dengan tema-tema peperangan. Bukan berarti kita kepengen perang atau haus perang, tetapi perlu kita sadari bahwa salah satu di antara pintu surga itu adalah pintunya para syuhada. Itu jangan lupa gitu. Bahwa nanti ketika kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu nanti akan banyak orang yang berbondong-bondong. Kata Nabi ada 70.000 dari umatku yang yadkhuluna fil jannah bighairi hisab. Ada 70.000 di antara umatku itu dari kalangan orang-orang yang syahid itu akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab, tanpa hisab. Ya, kalau sekarang kita nggak mau tahu gitu atau kurang perhatian lah atau males gitu kalau kajian militer gitu ya. Jangan lupa nanti ada serombongan orang yang masuk ke dalam surganya Allah itu nggak dihisap. Itu para syuhada. Jangan besok baru nanya. Gitu. Itu kok enak banget sih nggak dihisap. Gitu. Kita lagi ngantri, dia lewat, gitu, jalur khusus. Kalau sekarang kan jalur VIP. Gitu. Mungkin nanti entah malaikat ngasih tahu nggak ya. Atau mungkin kita nggak sempat nanya. Kalau malaikat bisa ngasih tahu, itu para syuhada. Kalian kan bukan syahid. Udah ngantri aja. Gitu. Dihisap aja, mudah-mudahan hisapnya bener gitu. Kalau enggak kan rugi banget gitu ya. Di dunia pas masih hidup nggak peduli itu dengan para syuhada, pas meninggal nanti ya nggak dapat keutamaan syuhada. Allahu alam, kalau menurut saya begitu. Kenapa kalau ditanya kok seneng Ustaz nyampein kisah-kisah peperangan, apa nggak bosen? Saya bilang gimana mau bosen, ini salah satu pintu surga. Ya, silahkan ada pintu-pintu lain mungkin ya, ada pintu orang yang birrul walidain juga masuk surga karena
karena berkhidmat kepada kedua orang tuanya. Ada juga pintu orang-orang siddiqin, ya, orang-orang yang apa namanya para dai yang berkata jujur, ya, berkata tidak pernah berbohong. Gitu. Nanti ada pintu-pintu para mukhlisin, itu orang-orang yang banyak berinfak sodako. Ada pintu ahli ibadah dari ibadah-ibadahnya. Ya mudah-mudahan ada salah satu pintu yang ada nama kita. Gitu. Jangan sampai nanti nggak ada pintu yang manggil kita, kan repot dong. Mau masuk surga tapi pintunya nggak ada yang terbuka untuk kita. Mau nangis udah telat. Ini mudah-mudahan ada. Ada satu orang manusia, kata Nabi, nanti dipanggil dari seluruh pintu. Siapakah dia? Kata Nabi itu sebentar lagi mau masuk masjid. Ditungguin sama orang. Ternyata yang masuk siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Dia di pintu jihad dipanggil, di pintu orang-orang yang dermawan dipanggil, di pintu orang yang ikhlas dipanggil. Semua pintu manggil dia. Enak banget. Ya itu pesan-pesan surga, bukan pesan-pesan sponsor. Nah, karena beberapa kali kembali ke kisah ini, setelah beberapa kali dicoba nggak gol-gol juga istilahnya, maka Mehmet memutar otaknya untuk memikirkan rencana yang kira-kira sekiranya. Jadi kan targetnya itu sebenarnya memutus rantai ini supaya kapal bisa masuk. Kenapa kapal bisa masuk? Menyerang daerah yang paling sedikit, paling kecil pertahanannya. Kalau dari darat ini berat, dari laut langsung juga berat. Yang paling mudah itu di sini. Tapi untuk lewat sini rantainya harus putus. Kalau nggak bisa diputuskan harus ada cara lain. Nah, sekarang saya tanya, kalau posisi kita ada di luar sini, gimana cara masuk ke sini? Ya kan? Ini buntu nih, nggak ada ujungnya nih. Kalau dicari ke ujungnya nih berhenti nih. Dekat daerah Ayub Sultan itu berhenti dia. Gimana caranya? Kalau yang sudah baca sejarah mungkin tahu. Ya. Nah, ketika lagi berpikir tentang bagaimana caranya ini, tiba-tiba ada segerombolan kapal yang sepertinya bukan kapal Turki. Dan mereka ini kaget, Mehmet juga kaget, karena kapal ini seharusnya tidak ada di sini, karena kan Selat Dardanel sudah ditutup. Kenapa kok bisa lolos? Berarti ada masalah nih, ada orang yang tidak kerja, istilahnya, ada orang yang tidak menjalankan fungsinya. Ya, kapal-kapal ini langsung dikirim oleh Mehmet I terus untuk menyerang lantai tadi, yang satunya lagi dikirim untuk mencegat kapal yang datang ini. Tapi apa yang pada saat itu terjadi peperangan di laut juga, namun angin kan waktu itu masih menggunakan layar, ya, sehingga ketika anginnya berubah, kapal layar yang harus bergerak ke utara ini kedorong, sedangkan yang harus mencegatnya ini nggak bisa kejar. Jadi lolos dan masuk. Dan ini membuat jatuhnya mental sebagian pasukan. Sampai Mehmet sendiri, karena dia cukup marah, waktu itu dia melesatkan kudanya ke pinggir lautan untuk menyemangati pasukan yang di laut ini. Karena pasukan di laut ini dianggapnya gagal. Dia meneriakkan hadis Nabi SAW, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, ya. Ketika Ummu Haram waktu itu bertanya kepada Nabi, ketika Rasulullah ada di rumahnya dan sempat tertidur, ketika mau bangun itu Rasulullah tersenyum. Ditanya sama Ummu Haram waktu itu, bibinya Anas bin Malik, ya, ma yudhikak ya Rasulullah, apa yang membuat engkau tersenyum tadi waktu tertidur? Kata Nabi, nasun min ummati arudu alayya yarkibuna sabaju hadal bahri mithlal muluki alal asrati. Yang artinya adalah nanti ada sebagian umatku ditunjukkan kepadaku berlayar di atas lautan layaknya raja-raja di atas singgasananya. Kemudian Ummu Haram berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ud'u Allah an yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, doakan saya ada berada di dalam rombongan itu. Kata Nabi, wa anti minhum. Engkau ada di dalam rombongan itu. Itu ayat yang berkaitan dengan hadis yang berkaitan dengan kelautan. Jadi Nabi SAW sudah memprediksikan nanti kaum muslimin punya angkatan laut yang banyak. Itu diteriakkan oleh Mehmet, ya. Dia mengingatkan bahwa jangan patah semangat. Ya. Jangan patah semangat walaupun musuh mungkin sepertinya bisa mengerahkan kekuatan dan sepertinya mendapatkan bantuan, gitu, ya, sepertinya angin sepertinya berpihak kepada lawan-lawannya, tapi pada hakikatnya sebenarnya bukan itu masalahnya. Kalau kita harus yakin Allah akan memberikan kemenangan. Jadi Mehmet juga
Waktu itu serba salah, dia bisa marah. Dia waktu itu sempat marah juga itu dengan admiralnya itu ya. Admiralnya itu sempat dia pecat. Ya. Nah, kemudian di hari berikutnya Muhammad Al-Fatih kemudian melucuti sebagian dari kapal-kapal itu, meriam di atas kapal, kemudian dipindahkan. Dan kemudian kapal ini, meriam-meriam ini dipakai untuk menghujani daerah di sekitar apa namanya ini dekat. Kalau sekarang ini daerah ini apa namanya Istana Topkapi. Kalau dulu ini daerah Istana Raja atau Istana Kaisar. Memang meriam banyak diletakkan di sini, maka dihujani oleh Mehmet, dan kemudian pada saat yang sama Mehmet menugaskan sebagian pasukan untuk menebangi pohon-pohon di belakang garis pertahanan kaum muslimin ini dan membuat semacam peluncuran kapal, tempat untuk menarik kapal. Jadi pikiran Mehmet waktu itu, kalau tidak bisa ditembus atau apa namanya rantai yang tidak bisa dipotong, maka kapal-kapal itu dia mau pindahkan ke sini, pindahkan ke Teluk Halis ini, tapi tidak lewat laut, tapi lewat darat. Ini daerah yang namanya Diplokioneon. Kalau sekarang itu daerah sekitar apa ya nama daerahnya itu saya lupa. Daerah dekat ini, dekat Stadion Galatasaray itu. Stadion sepak bola lama Galatasaray yang lama sebelum pindah. Nah, itu main curam itu ya, daerahnya itu harus ini gambarannya kira-kira bukan ini gambarannya. Yang jelas disiapkan oleh dia satu daerah yang nanti kapal itu akan ditarik ke laut. Ada gambarnya, tapi bukan gambar yang berikut ini nih. Berikut ini hanya teknologi meriam, tadi sudah saya bahas, saya skip aja yang ini. Nah, ini apa namanya daerah yang ditebang ini, jadi ini pohon-pohon ditumbangkan kemudian, tapi agak jauh dari Galata. Jadi orang Galata nggak tahu nih, nggak bisa melihat karena di balik bukit dan di balik barisan kaum muslimin. Jadi dibuat sedemikian rupa ya, kapal-kapal itu nanti akan diangkat ya. Dan beliau dapat ide ini dari gurunya sendiri, Syekh Ahmad Gurani, atau apa namanya Mula Gurani namanya, Ahmed Gurani atau Mula Gurani. Itu dia pernah sekolah ya, pernah kuliah di Al Azhar di Kairo, dan mengetahui bahwa dulu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi pernah juga mengangkat kapalnya itu dari Kairo sampai ke apa namanya Suez, ketika kapal-kapal itu nanti dipakai oleh Salahuddin Al-Ayyubi untuk menyerang pasukan salib yang waktu itu beroperasi di daerah Laut Merah. Jadi bukan ide orisinal, tetapi diterapkannya secara taktikal, secara taktis atau secara strategis ya, untuk mengelabuhi orang-orang Bizantium. Ya. Ini jalurnya. Oh iya, namanya Besiktas. Saya lupa tadi. Kok lupa ya. Iya, dari daerah Tophane Besiktas terus naik ke Taksim. Itu saya pernah jalan dari daerah itu, semua daerah yang penting-penting ini saya coba jalan. Jalan kaki, udah jalan kaki. Itu daerahnya itu kemiringannya itu hampir 30 derajat, 35 mungkin ya. Jadi walaupun cuma 1-2 kilo itu berat sebenarnya, apalagi kalau pakai narik kapal ditarik satu persatu. Jalan kaki aja berat. Waktu itu apa ya, saya lupa. Dari Besiktas saya naik itu ke daerah Taksim. Oh nih, belanja buku, cari toko-toko buku di Taksim itu banyak buku-buku yang bahasa Inggris. Dulu karena saya belum tahu, jadi nyarinya di Taksim. Ternyata mahal. Padahal ada di daerah sini nih yang murah. Ya di daerah Bayazid ya. Pasar-pasar second juga banyak buku-buku berkualitas di sini. Saya huntingnya buku. Nah, saya naik ke sini, sudah sampai sini udah nggak kuat nih untuk meneruskan sampai ke Kasim Pasha nih, sudah nggak kuat lagi. Udah capek banget gitu loh rasanya. Ya mungkin harusnya cobanya agak pagi, waktu itu agak sore. Mungkin udah habis energi. Akhirnya ya dari daerah Taksim ini untuk lewat ke Kasim Pasha kami naik bis lagi. Bisnya sebenarnya muter gitu. Kita naik bis lagi. Tapi yang satu yang saya dan kami rasakan waktu itu adalah ini out of the box gitu, sesuatu yang tidak, saya yakin orang-orang di Galata pun nggak nyangka kalau kapal itu bakal diarak naik ya, digerek naik ke lautan gitu ya. Berapa jumlah kapal yang naik nggak tanggung-tanggung, 72 kapal. Memang yang ukuran kecil, bukan yang untuk menyerang gitu. Jadi kapal-kapal taktis gitu. Kelasnya itu apa ya, mungkin kira-kira kapal inilah kapal yang ada dayungnya, ada juga layarnya. Mana gambarnya? Nah, ini dia nih. Kelihatan nggak gambarnya di situ? Nah, ini kalau kelihatan, ya ini bukit yang saya katakan tadi. Jadi di belakang bukit ini ada Galata.
Itu kelihatan di kejauhan di belakang ini. Sebenarnya ini nggak sedekat ini nih, agak lebih jauh lagi sebenarnya. Kalau saya berdiri di sini tuh nggak kelihatan ini, ketutup bukit ini. Mungkin zaman dulu kelihatan. Nah ini ada Konstantinopel, ya, belum Istanbul nih, Konstantinopel yang mau diserang tuh kan ini. Tapi muter dulu nih, kapalnya kebayanglah saya jalan kaki aja, bawa diri aja beratnya sampai ke sini. Dari Besiktas sampai ke Taksim. Walaupun kalau sekarang udah banyak rumah di sini. Dulu sepi seperti ini. Jadi ditarik nih satu persatu kapalnya. Ya Allah, narik kapal ya, rame-rame begini ya. Memang niat gitu. Tapi katanya juga di sini ada lembu, ada kuda dan sebagainya diikat semua. Jadi ya nggak tenaga manusia banget. Tapi itu sendiri pasti niat banget itu. Ya, 72 kapal itu berangkatnya malam. Kalau di catatannya siapa ya, Tursun B kayaknya nggak ada. Ada catatan sejarah yang mengatakan itu berangkatnya itu pada maghrib. Jadi setelah gelap karena supaya nggak kelihatan lawan. Gelap maghrib nanti selesainya itu hampir duha, jadi subuh lewat. Tuh, baru kapal ke-72 baru turun sampai di ujung sana. Dan hebatnya lagi zero error. Tidak ada dalam sejarah itu catatannya ada kapal yang tumbang. Kalaupun ada mungkin daripada diberdiriin lagi susah, mungkin digeser aja ke pinggir. Karena kalau ada yang tumbang di depan kan berarti karena ini jalur ini cuma satu, berarti tidak ada jalur lain. Menurut saya itu menunjukkan kegigihan orang Turki dan resourcefulness ya. Jadi bagaimana mereka itu punya banyak akal lah punya banyak cara untuk melakukan sesuatu. Kita perlu juga belajar seperti itu. Suatu saat kita nggak punya apa-apa, ya memang lawannya tangguh, ya kita harus tahu cara lain untuk mengalahkannya. Nah ini efeknya. Nah ini saya gambar, ini Galata. Ini di bagian sebelah sana ini Bosphorus di sini. Nah di pagi hari itu kapal itu diturunkan. Nah ketika turun memang Kasim Pasha itu agak curam juga, tapi tidak securam yang di Besiktas tadi. Ini bisa diluncurkan dan ketika diluncurkan itu orang-orang terkejut karena apa? Ada kapal Turki ini kan cirinya panjang nih kapal Turki. Sedangkan kapal-kapal Bizantium itu pendek-pendek, kecil-kecil seperti itu. Jadi ketika masuk itu ya terjadi kekacauan di dalam kota Konstantinopel karena mereka tidak terbayangkan oleh mereka bahwa kapal-kapal itu bakal diangkat ke darat. Kita aja sekarang nggak kebayang gimana dulu. Sekarang kan ada alat-alat berat ya, ada alat tarik, derek gitu-gitu kan. Sudah modern, mungkin kepikiran juga sih sama kita. Tapi kalau zaman dulu tuh nggak kebayang. Nah, inilah yang menyebabkan sebenarnya mental orang-orang Konstantinopel itu jatuh sebenarnya pada momen ini. Walaupun sebenarnya pengupungannya masih sebulan lagi. Jadi ketika diangkat itu bulannya April. Sedangkan kota Konstantinopel jatuhnya bulan Mei. Ya. Jadi masih lama sebenarnya. Tapi ya namanya jatuh mental bagaimana coba. Ini. Sudah jatuh mental duluan. Nah ini efek yang diharap-harapkan oleh Mehmet itu adalah jadi sebenarnya serangannya itu bukan ini cuma pengecohan saja. Banyak yang menduga ini serangan aslinya. Nah, padahal serangan aslinya bukan di situ. Jadi ketika kaum muslimin itu tiba-tiba mendadak ada angkatan laut di dalam Halij ini walaupun rantainya belum putus, maka otomatis waktu itu kan logikanya terancamlah ini daerah Halij ini. Yang bentengnya paling kecil ini. Maka ditariklah pasukan dari benteng terkuat ini untuk redeploy ya dikerahkan ke sini ya untuk bertahan di situ. Sebenarnya ini yang ditunggu Mehmet karena memang serangan frontalnya nanti memang serangan aslinya itu akan datang dari barat. Bukan ini cuma pengalihan saja. Ya, mengalihkan perhatian saja. Itu jeniusnya dia jadi menurut saya. Ya. Jenius ya. Baik, kita agak percepat saja. Terjadi tetap ada beberapa peperangan di situ. Kita skip saja. Kebijakan blokade ekonomi Mullah Husrev ini saya skip juga. Berikutnya tanggal 3 Mei terjadi peperangan besar. Meriam-meriam ini kemudian menembaki sisi Halij ini sehingga semakin banyak lagi kerugian dari pihak lawan. Kemudian next step-nya itu terjadi peperangan di beberapa tempat. Ya. Dan kemudian akhirnya putus juga rantai itu. Tapi memang karena sudah tidak ada yang melindungi lagi. Jadi sebenarnya pasukan Turki itu punya kemampuan untuk memutus rantai, tapi tidak dalam keadaan semua perhatian tertuju padanya. Jadi setelah ini kan sudah mulai kacau nih. Di mana lagi serangnya udah nggak ketebak gitu ya. Di bagian barat masih diserang, di daerah Halij diserang, kemudian ada bombardment lewat udara juga, lewat belakang ini, lewat indirect. Jadi Galatanya itu, jadi pelurunya itu
melewati di atas satu kota. Jadi itu memang mengerikan sekali zaman itu. Memang taktis sekali memiliki meriam waktu itu. Baru kemudian ketika orang sudah kocar-kacir, barulah dikirim. Jadi ternyata Mehmet tidak mengerahkan seluruh kapal. Kan ada 400 tadi. 350 lah kalau ambil angkat jumlah yang terendah. Jadi ternyata masih banyak kapal dia. Nah, ini dia kerahkan untuk memutus rantai ini. Jadi ada dua filosofinya memutus rantai itu, jatuhkan mental lagi. Yang kedua adalah memberi kesempatan untuk orang-orang kabur. Kenapa dikasih kesempatan kabur? Supaya mereka tidak bertahan mati-matian di dalam kota. Ingat, kota ini kalau sudah menjadi milik kaum muslimin kan harus dibangun lagi. Harus dibangun lagi, keluar biaya lagi. Kalau musuhnya mati-matian di dalam ini makin banyak yang rusak lagi. Jadi itu strategi militer lama. Kalau musuh sudah hampir kalah, buatkan dia jalur escape-nya. Ya, supaya dia berpikir tidak bertahan habis-habisan. Biarlah dia lepas, tapi kota ini jatuh. Dan kekuatannya sudah hancur sebenarnya. Begitu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya. Nah, ini perlu nggak cerita ini? Masih ada waktu kah saya? Saya khawatir waktunya habis. 20.36 masih dikasih waktu nggak untuk final? Sedikit lagi sebenarnya, 2-3 slide lagi. Masih Ustaz. Masih bisa Ustaz. Baik. Masih boleh ya. Jadi antara tanggal 8 sampai 11, berarti ini sudah menjelang akhir, karena akhirnya kan 29 Mei. Itu ada kontingen Serbia. Jadi waktu itu Serbia bukan memihak Bizantium, tapi memihak kaum muslimin. Ini sejarah yang anomali sebenarnya, karena nanti Serbia jadi musuh Turki. Tapi di zaman Mehmet dia jadi teman. Dipimpin oleh Zaganos Pasha, ya, bawah Zaganos Pasha. Kemudian Molla Iyas Efendi, ya, Serb itu orang Serbia maksudnya, memimpin pasukan menggali terowongan di bawah tanah. Jadi serangan itu kayak bertubi-tubi ya, dari laut, dari darat, dari secara tidak langsung tembakan-tembakan yang melambung. Kemudian strategi yang jitu sebenarnya. Tapi ada juga serangan di bawah tanah. Mungkin kita nggak kebayang bahwa ada perang di bawah tanah. Oh, ada. Yang nggak ada cuma angkatan udara aja. Ya, laut ada, darat ada, bawah tanah ada, bawah laut belum ada. Belum ada kapal selam kan? Itu. Jadi ini ada dua titik nih. Rombongan 2016 atau 2015 itu saya bawa ke tempat ini titik-titik. Serangan bawah tanah memang jadi yang tadi di gambar itu kan ada kanal ya. Nah, itu kanal itu sebenarnya habis di dekat Edirne Kapı itu nggak ada lagi kanal. Ke sebelah sana Edirne Kapı, daerah Belakerne ini tidak ada lagi. Maka disitulah digali bawah tanah. Nggak salah ada gambarnya ya, rekaan sejarawan. Nah, coba saya cari, mungkin saja ada. Nah, ini nih. Ini dari David Nicoli juga nih. Memang dia kerjasama dengan para reenaktor sejarah. Jadi bisa dibayangkan di bawah tanah itu gali terowongan kayak ya terowongan bawah tanah lah seperti itu. Terjadi peperangan karena dari dalam kota juga membuat terowongan yang sama untuk untuk mencegah kapal. Jadi kan strategi ini sebenarnya menggali di bawah tanah itu ada dua, untuk merubuhkan dinding, jadi letakkan mesiu kemudian diledakkan. Kemudian dinding itu ambruk dan pasukan bisa naik, bisa masuk dari atas. Tapi ada juga yang terowongan itu memang sengaja ditembuskan sampai ke belakang supaya untuk jalur pasukan melewati di bawah benteng yang besar tadi. Ini kan beberapa meter di bawah tanah sebenarnya. Nah, karena di dalam itu juga ada James Grant, kalau nggak salah namanya, itu orang Inggris yang memang jago gali bawah tanah juga. Kalau bahasa Inggris itu pasukan bawah tanahnya sapper namanya. Itu dia melihat bahwa ada aktivitas seismik gitu, getaran-getaran di bawah tanah yang menurut dia tidak normal. Bukan karena tembakan meriam atau ledakan meriam, tetapi penggalian. Maka waktu itu dia perintahkan juga untuk melakukan counter mining istilahnya, gali dari dalam juga. Makanya mereka bisa bertemu. Ya kalau sudah seperti ini kan, ini gelap nih, nggak punya lampu, mungkin ada 1-2 obor lah gitu kan. Perang jarak dekat seperti ini udah nggak sempat menghunus senjata gitu. Jadi ya berat juga. Jadi ada syuhada di bawah tanah yang mungkin sebagian lubang itu ada yang runtuh ya, mengubur hidup-hidup seluruhnya, baik lawan maupun kawan. Ya perang memang begitu. Jadi yang paling tidak kita tahulah bahwa the horrors of war, jadi perang itu pasti ada sisi-sisi yang mengerikannya. Ternyata memang tidak terlalu efektif juga ini serangan-serangan ini karena berhasil dideteksi. Kalau tidak dideteksi mungkin bisa efektif. Seperti itu.
Nah, sudah kewalahan dengan kewalahan seperti ini, kemudian Mehmet memindahkan sebagian meriam itu balik lagi ke sisi barat, jadi meriam yang tadinya dipakai di Galata. Kemudian itu dipakai untuk membombardir, dan kemudian finalnya itu adalah serangan. Gambar ini lagi ya, mereka sholat lagi. Saya lanjutkan inspeksi pasukan, makan malam hari, kemudian kisah Abu Ayyub Al-Ansari diceritakan lagi gitu ya. Ini persiapan mental untuk serangan final yang akhir. Ya. Angkatan Laut juga disiagakan, ya, didatangkan admiral baru namanya Hamzah Bey menggantikan army darat sebelumnya. Jadi diserang juga dari laut ini. Pokoknya serangan terakhir itu di seluruh arah. Barat juga, laut juga, kemudian dari Halij juga dikuasai, jadi peperangan. Nah, ini perang finalnya itu serbuannya dari mana-mana sehingga orang bingung mau mana dulu yang mau dipertahankan. Nah, inilah kemudian kemenangan itu Allah berikan. Ya. Ini nama-nama orang-orang yang terlibat di situ ya, Zaganus Pasha, Garaja Pasha, kemudian Ishak dan Mas Mahmud Pasha. Mehmet sendiri menyerang di tengah dengan Chandali Halil Pasha dan Saruja Pasha. Serangan di tengah ini kemudian mengalami keberhasilan di situlah. Ya. Nah, ini apa lagi? Oh, ini nama-nama komandannya dari sisi, nah ini yang James Grant tadi. Kemudian Lucas Notaras, ini Kardinal Isidore, kemudian Giustiniani, Theophilus, Manuel Genoa, orang-orang Italia semua nih, sebagian lagi. Ada Diedo, ini orang Venesia, ini Julia, dan ada satu orang Orhan, ini orang Turki yang ditawan sebenarnya, tapi sebetulnya dia ini tadinya semacam political prisoner ya, orang yang dianggap sebagai orang, jadi dia inilah kayak black op gitu ya. Jadi dia mengatakan bahwa Mehmet ini tidak sah, yang sah adalah dia. Orhan ini pamannya ya. Orhan ini pamannya, jadi adik dari Murad kedua. Tapi semua orang tahu bahwa dia sebenarnya memang mau-maunya dia itu ditawan di situ, karena kalau dia keluar dari Konstantinopel ini kemungkinan dia akan ditangkap dengan tuduhan melakukan makar. Jadi dari sekian banyak tentara atau panglima dari barat ini dan juga orang-orang Bizantium sendiri, ada satu orang Turki. Dia sendiri nasibnya kalau tidak salah ketangkap kapalnya itu dan dieksekusi. Ini Istana Blackerne, daerah yang tidak punya tidak ada kanalnya itu di sini. Ya. Kalau sekarang ini sudah banyak yang hancur lebur, cuma ini aja nih gedung ini kalau tidak salah. Ini Tekhur Saraya, kita masih bisa ngelihat ini, tapi ini daerah ini sebanyak yang sudah habis. Ini memang daerah yang paling berat mengalami kerusakan. Ini seperti ini nih kerusakannya. Ini foto dari daerah mana ya? Ini daerah dari Tekhur Saraya nih. Ini Halij nih. Ini Halij nih. Jadi ini kira-kira jarak mungkin sekilo dari sini. Saya pernah jalan di bawah ini, muter ke sana. Dulu waktu perayaan tahun 2010 kalau nggak salah, atau 2011 itu perayaan hari jadi Istanbul tanggal 29 Mei. Pas kita di sana 29 Mei ada pesta api pesta fireworks itu di sini, di daerah sini. Ini serangan-serangan waktu itu paling berat lah daerah sini, termasuk serangan-serangan yang mematikan, dan kemudian akhirnya tembus di daerah ini, di daerah Edirne Kapı. Edirne Kapı ini ada asrama Indonesia dekat sini kalau sekarang. Saya kalau mampir nginep di sini kadang-kadang kalau sudah selesai nganterin rombongan, biasanya suka jalan di sekitar sini, baca Fatihah gitu ya. Juga mencoba meresapi untuk diri saya sendiri bahwa saya mungkin tidak seberuntung orang-orang yang syahid di sini. Tapi paling tidak saya mengajak supaya orang-orang pada tahu. Itu mungkin akhirnya, dan kita tahu akhirnya, tapi kalau akhirnya itu kayaknya panjangnya pembahasan. Tapi yang jelas Mehmet menjamin kebebasan beragama setelah itu, tidak ada orang yang dianiaya kecuali para pasukan-pasukan yang sudah mati ini memang gugur ya, dan mereka dikebumikan layaknya ya manusia lah, jadi tidak ada perusakan, tidak ada mutilasi dan sebagainya, tidak ada. Jadi setelah dikepung kurang lebih 2 bulan, 50 hari sebenarnya itu, nggak nyampe 2 bulan. Itu Allah SWT beri kemenangan. Dan Mehmet kemudian mengirimkan surat surat keterangan yang menginformasikan bahwa kota Konstantinopel sebagaimana sabda Nabi la tuftahanna Konstantinia fala ni'mal amir amiruha wala ni'mal jais dalikal jais sudah berhasil.
Dia kirimkan ke Syarif Kota Mekah Madinah, kemudian dia kirimkan ke Mamluk, ya, Sultan Mamluk di Mesir, di Kairo, kemudian dikirimkan juga ke ini, ke siapa namanya, Khalifah Abbasiyah. Kan Khalifah Abbasiyah kalau tahun 1453 itu sudah di Kairo, nggak di Baghdad lagi, karena Baghdad sudah dihancurkan oleh pasukan Mongol tuh. 1453 itu siapa ya khalifahnya? Hamzah Al-Mutawakkil ke-1, ya. Hamzah bin Al-Mutawakkil ke-1, atau dikenal dengan Khalifah Al-Qaim. Khalifah Al-Qaim. Dia dari 1451 sampai 1455. Itu peristiwa yang mungkin cukup bersejarah untuk kita ketahui, dan mulai dunia Islam menganggap bahwa Turki ini memang pantas dan layak untuk menjadi pengganti dari Khalifah Abbasiyah, tapi baru terrealisir tahun 1517, jadi masih lama. Itu mungkin untuk pembahasan-pembahasan berikutnya. Mohon maaf ini saya agak sedikit percepat karena ini kajian yang mungkin final dari kajian Latuf Tahana. Ya. Tapi mungkin kalau ada hal yang masih ingin ditanyakan, ingin diketahui, boleh ditanyakan nanti. Mungkin sampai di situ saya bisa bantu atau saya bisa temani untuk kajian ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman, apabila ada pertanyaan, silakan ketikkan di chat. Boleh. Di chat boleh. Langsung juga boleh, nggak apa-apa. Atau langsung boleh, silakan. Ya. Diatur. Atau nggak terkait dengan Latuf Tahana tapi sekitar Turki Utsmani juga nggak apa-apa. Kalau ini kan sudah populer kisahnya, cuman saya runutkan aja tadi. Silahkan kalau ada yang mau nanya. Kan belum ada pertanyaan nih, tapi kalau belajar dari kisah ini, Latihan Latuf Tahana, kira-kira hikmah apa yang penting yang kita bisa ambil dan bisa kita yang relevan terhadap kita hari ini, saat ini? Mungkin satu, mungkin melihat dari kegigihan Sultan Muhammad Al-Fatih itu sebenarnya nothing is impossible, ya. Tidak ada yang mustahil sebenarnya. Saya sempat bikinkan kaosnya itu, Imkan Seze Basharmak. Tidak ada yang impossible. Semuanya itu bisa, asal kita mau berusaha. Itu mungkin. Kalau di Indonesia kan lebih terkenalnya manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Kalau Mehmet, Imkan Seze Basharmak, kata dia. To accomplish the impossible. Jadi my life is to accomplish the impossible. Jadi dia orang yang gigih. Jadi kalau kita masih suka mellow gitu, masih suka kayak kehilangan arah gitu ya, janganlah, kan kita Muslim itu kan nggak begitu ya. Itu paling tidak yang paling penting menurut saya itu diantaranya. Yang kedua, bahwa dia itu resourceful, ya, orangnya nggak pernah kehabisan akal, selalu punya cara. Dan cara-cara yang dia terapkan itu adalah cara-cara yang out of the box, yang tidak terbayangkan oleh lawannya. Jadi kita juga harus kreatif, kalau bahasa sekarang tuh kreatif. Ya. Rasulullah juga kan berbicara tentang tanaman-tanaman itu innahum a'lamu bi umurid dunyakum. Kalian, kata Rasulullah, itu akan lebih tahu tentang urusan-urusan keduniaan kalian. Jadi Rasulullah menyuruh kita untuk jangan berhenti berinovasi kalau urusan dunia gitu ya. Menghadapi kendala, menghadapi hambatan-hambatan, kita tidak boleh bersedih dan tidak boleh kemudian merasa hopeless ya. Itu yang mungkin penting menurut saya. Kita tidak pernah menyerah, tidak pernah merasa sudah habis gitu ya. Dan tidak boleh menyerah dengan keadaan. Ya. Mungkin relevan dengan keadaan sekarang karena lagi menghadapi pandemi ini kan banyak orang yang stres karena dia tidak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Mata pencahariannya terganggu, kemudian dia juga terbatas ruang geraknya karena PSBB, kemudian mungkin dia sakit, keluarganya sakit. Tapi ya seberat-berat yang kita hadapi sekarang ini sebenarnya zaman dahulu orang lebih berat lagi kehidupannya. Gitu.
Tapi yang tidak boleh itu berputus asa kan. Tidak boleh kita berputus asa. Atas rahmat Allah pasti ada jalan keluar gitu, pasti ada cara Allah untuk membantu kita min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak kita duga-duga. Tapi satu tadi keyakinan kita bahwa kita jalan dan berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu takeaway kita ya untuk 5 kajian Latuf Tahana ini. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah, dan jangan sampai kita terlalu cepat menyerah, gitu ya. Terlalu cepat menyerah dan tidak mengusahakan yang terbaik. Innallaha yuhibbul muhsinin, kan Allah cintai orang-orang yang profesional. Muhsin itu profesional. Itu mungkin penting menurut saya untuk digarisbawahi. Allahu a'lam bishawab. Tentunya banyak, tapi ya yang langsung teringat itu biasanya kalau Latuf Tahana. Terima kasih, Ustaz. Ada pertanyaan di chat ini. Ya. Kalau konflik Turki dan Yunani yang kronis terus berlangsung sampai dengan sekarang, sebenarnya akar masalahnya apa, Ustaz? Akar masalahnya karena Yunani nggak bisa menerima bahwa dia itu sebenarnya sekarang secara perekonomian itu di bawah Turki. Kan Yunani ini sebenarnya masalahnya nih, dia ekonominya kan goyang ya. Apalagi terkena ini. Sebelum pandemi juga termasuk negara yang bangkrut kan. Yunani sama Portugal itu termasuk negara yang bangkrut, sempat harus di bail out tahun 2009 kalau nggak salah, 2010, dikasih pinjaman lunak oleh European Union, oleh masyarakat Eropa atau EU gitu ya. Jadi secara perekonomian mereka itu sebenarnya tidak, ya banyak korupsi juga dan sebagainya. Jadi ya paling bagus kan ke sebuah negara itu kalau lagi ada masalah internal kan alihkan keluar. Indonesia juga sering begitu kok, ada masalah di dalam negeri dialihkan keluar gitu. Kalau zaman dulu diulik-ulik lah masalah dengan Malaysia gitu kan, dibuat gitu orang itu jadi lupa dengan masalah dalam negerinya. Ya Yunani juga begitu. Dan di samping kemudian dia mungkin juga punya iri gitu ya dengan Turki karena maju, dan kemudian juga iri karena Turki menemukan sumber gas, sumber mineral di wilayah yang menurut Yunani itu wilayah mereka gitu ya. Kalau emang wilayah mereka, kenapa nggak dari dulu itu dieksploitasi? Kayak anak kecil gitu kan, mainannya ketika lagi nggak dia mainin orang diem gitu, ketika dimainin orang ribut gitu. Kayak anak kecil gitu kan, kalau itu mainan nggak diapa-apain gitu, ngeletak aja. Tapi begitu diambil sama orang, mulai dia kepengen. Ini kan anak kecil. Ya Yunani kayak gitu. Kalau memang itu wilayah dia dan itu memang wilayah memang dia ketahui sebelumnya ada minyak, kenapa nggak segera saja? Kenapa harus nunggu 2020? Padahal kan Turki kan sudah melakukan surveinya dari 2015. Kapal kapal seismik itu kan sudah bekerja dari tahun 2015. Jadi akal-akalan aja. Tapi kalau mau ditarik secara sejarah, mungkin mereka masih belum bisa menerima kenyataan bahwa Konstantinopel itu sudah jadi Istanbul. Menurut saya itu pasti jadi trauma juga secara kebangsaan. Kan itu kan national pride mereka kan. Di zaman itu kan Athena kan bukan kota besar ya, kota besarnya kan Konstantinopel. Ya mungkin mereka belum bisa move on karena kota Konstantinopel itu sudah menjadi bukan lagi milik mereka. Wallahu alam, tapi apa sebenarnya akar masalahnya, kalau menurut saya mungkin histori, sejarah ya. Tetapi ya sejarah saja kan rasanya kan terlalu sentimental kalau cuma masalah sejarah kan. Pasti ada masalah kekiniannya. Kalau saya rinci tadi, satu, Yunani merasa tersaingi gitu kan, secara ekonomi, secara kemajuan kan. Yang kedua juga secara teknologi mulai tertinggal. Dan yang ketiga mungkin juga ini masalah pengungsi kan. Turki kan sebenarnya kan menerima pengungsi Suriah kan ada sekitar 2,5 juta orang kan, jadi masalah dalam negeri juga, belum biayanya kan. Nah, tapi selama ini masih bisa dihandle karena Uni Eropa masih mau membantu. Nah, ketika Uni Eropa sudah tidak membantu lagi, kata Turki, kami nggak punya pilihan kecuali menyeberangkan mereka. Kan ditanya para imigran dari Suriah ini kan rata-rata mau ke Eropa, nggak mau di Turki sebenarnya. Gitu. Walaupun di Turki mereka bisa hidup dengan nyaman. Nah, ketika dilepas dari perbatasan Turki itu kan perbatasan yang nempel dengan Turki itu kan sebenarnya cuma 2 negara Eropa kan. Kalau nggak Bulgaria, ya Yunani. Nah,
orang-orang nggak mau ke Bulgaria gitu. Kalau dikasih pilihan mau ke Yunani apa ke Bulgaria, pasti ke Yunani dulu karena dari Yunani nanti lebih gampang ke Italia gitu kan. Lebih gampang ke Prancis, ke Jerman, kan target mereka kan di situ atau mungkin sampai Skandinavia. Kalau Bulgaria kan lebih lebih parah lagi, nanti ketemu Rumania, negara miskin. Jadi ya ketar-ketir juga Yunani karena mereka sendiri di samping mungkin nggak suka dengan imigran Muslim, takut gitu. Di sisi yang lain juga mereka sendiri negara bangkrut, negara pailit ya. Coba dibaca itu sejarah ekonominya. Mereka default itu kan berarti negara bangkrut yang harus di bail out. Kalau mereka bukan anggota Uni Eropa, itu udah lama bubar tuh negara. Untuk masih Uni Eropa, jadi ada yang ngebantuin. Kalau enggak kan udah bubar. Gitu. Nah, kemudian negara yang goyang begitu, kedatangan dia takut kan. Kalau Turki kan kedatangan 2 juta pengungsi kan ngambil berkahnya aja mungkin. Kalau secara biaya kan sebenarnya rugi itu. Nah, itu menunjukkan kemampuan ekonomi yang cukup lah. Nah, kalau dilepas ke Yunani, bisa-bisa Yunani kolaps karena ngurusin 2.000 pengungsi gitu. Itu mungkin komplikasi lah. Bukan cuma sejarah aja, kenyataan bahwa ketika mereka mulai tertinggal dan tidak berdaya. Ditambah lagi Erdogan pakai apa namanya mengubah Hagia Sophia gitu, mengembalikan Hagia Sophia dari museum jadi masjid kan. Ibaratnya udah pedih kan udah perih gitu, terus ditaburin garam gitu. Luka masih menganga tapi dikasih ini apa asam gitu kan. Jadi ya makin pedih gitu. Jadi banyak gitu. Banyak masalah gitu. Bukan cuma satu masalahnya gitu. Ya, mereka mengkritik gitu. Nih Turki ini gimana sih gereja dijadiin masjid, museum jadiin masjid gitu kan. Kata Turki nggak usah ceramahin kita dah. Gitu. Coba lihat aja di ini sendiri di Athena aja belum ada masjid katanya kan. Ya, kalau di Istanbul kan masih banyak gereja. Kan gereja-gereja kan masih diizinkan. Tapi di Athena itu nggak ada masjid. Statusnya belum ada masjid raya Athena itu nggak ada. Kalau tidak salah ada statistik yang menghitung satu-satunya ibu kota negara Eropa yang nggak punya masjid resmi gitu ya, itu cuma Athena gitu. Di Serbia aja gitu, di Serbia aja yang begitu jeleknya gitu dulu dengan Muslim, itu di kota-kota besarnya ada, di ibu kotanya ada. Yunani ini katanya. Akhirnya setelah dikritik begitu, akhirnya diem kan nggak ngeritik Hagia Sophia lagi, gitu. Disuruh berkaca gitu, berkaca. Ya, orang kalau banyak kritik biasanya itu dia jarang melihat cermin gitu. Jadi kalau orang banyak ngeritik itu suruh lihat ngaca dulu aja. Biasanya begitu. Allahu a'lam. So. Jazakallah khairan Ustaz. Ada pertanyaan lagi ini. Saat ini sepertinya Presiden Erdogan adalah pimpinan yang kuat di Turki. Bagaimana pandangan Ustaz? Kenapa demikian? Lalu yang pertanyaan keduanya, bagaimana kaitan Erdogan dengan silsilah Al-Fatih? Oh iya. Erdogan nih memang dia kuat, cuman mungkin salah satu kelemahannya nih yang saya mungkin belum lihat, itu dia belum punya kader penerus gitu. Seandainya naudzubillah dia meninggal dunia ya. Meninggal dunia, itu Akparti itu nggak punya orang sekaliber dia. Paling ada ya Pak Binali Yildirim yang sakit kemarin itu. Tapi beliau ini kalau ngomong nggak secair, nggak selancar, tidak selancar Erdogan gitu. Mana pula Erdogan ini kan lulusan Imam Khatib Lisesi. Jadi sekolah di zaman Mustafa Kemal Atatürk yang dirikan itu sekolah sekuler tapi ceritanya ngajarin agama. Tapi agama yang ya istilahnya mereka itu cadas. Cadas itu agama tapi sekuler gitu. Agama tapi sekuler gitu ceritanya. Tapi justru itu yang blunder mereka. Justru lahir dari Imam Khatib ini orang-orang sekaliber Erdogan ini. Ya orang-orang yang kan Turki sempat sekuler kan, sempat jauh dari Islam. Nah, lulus dari situ. Jadi wajar juga kalau Erdogan kalau pernah dengar kan tilawahnya dia, bacaan Qur'annya dia kan merdu kan. Merdu dan makharijul hurufnya itu bagus untuk orang Turki. Ya, pemimpin kayak gitu susah nyarinya. Itu ya. Sebelum beliau ada namanya Erbakan, itu gurunya. Setelah Erdogan ini tapi dia enggak punya muridnya, enggak punya penerus. Jadi saya sangat khawatir dengan beliau nih. Apalagi beliau ini kan workaholic nih, kerja terus gitu. Enggak
Nggak ada Sabtu, nggak ada Ahad beliau. Jangan antum pikir dia sempat foto bareng cucunya gitu, main bebek-bebek gitu. Nggak sempet gitu ya. Ya kalaupun ada, jarang sekali kita temukan. Beliau ini orang workaholic, apa sih istilahnya, senang kerja gitu. Jadi memang dari muda kan beliau hidupnya susah. Sempat jadi pemain sepak bola beliau tuh dulu sebelum jadi politisi. Semi profesional. Pernah lihat nggak foto Erdogan pakai seragam ini sepak bola? Pernah dia ya sebelum jadi politisi. Jadi emang orangnya susah, dari awal tuh udah hidup susah gitu. Jadi bukan pemimpin elitis gitu, bukan yang bapaknya presiden gitu terus dia jadi presiden gitu. Bukan orang-orang manja begitu. Orang yang susah hidupnya itu, susah hidupnya, terus besar dari Istanbul yang kumuh gitu ya. Jadi dia tahu lah bagaimana. Nah, cuman masalahnya sekarang setelah berapa tahun? 25 tahun kan berkuasa parti ini. 25 tahun ya, sudah seperempat abad. Ini nampaknya mulai sedikit demi sedikit nih kurang tune in ya, kurang tune in dengan masyarakat. Makanya di pemilu terakhir Istanbul, gubernur atau mayor Istanbul itu, wali kota Istanbul lepas, wali kota Ankara lepas, wali kota Eskişehir lepas. Jadi banyak kota-kota besar yang tadinya dipegang oleh partainya Erdogan lepas. Jadi ini mungkin juga ada tanda-tanda mulai ya siklus 25 tahunan lah, partai politik besar sebesar apapun 25 tahun sekali itu akan terjerembab. Ya mudah-mudahan enggak. Jadi saya lihat memang dia kuat, tapi nggak bisa dia kuat sendirian ya. Masa depan Turki ini berbahaya kalau lepas lagi, balik lagi ke tangan orang sekuler, bisa mundur semua. Bisa mundur semua. Jadi kenapa demikian? Ya mungkin karena memang dia orang yang merangkak dari bawah, orang yang hidupnya susah kan, orang yang hidupnya itu tidak ada fasilitas khusus buat dia. Jadi dia tahulah masalah di bawah dan dia juga jadi pemimpin yang tidak cengeng gitu. Kemudian adakah kaitannya dengan Al-Fatih? Kayaknya nggak ada ya, karena Erdogan kan bukan keluarga kerajaan. Seluruh keluarga garisnya Alhamdulillah. Jadi kan keluarga Muhammad Fatih itu kalau kita lihat silsilahnya kan terakhir itu di Turki itu adalah orang yang namanya Mehmed ke-6. Bukan. Abdul Majid kedua. Abdul Majid kedua itu yang terakhir sebelum dihapus oleh Mustafa Kemal. Nah, Abdul Majid kedua itu kan diusir dari Turki oleh Mustafa Kemal. Seluruh keluarganya berangkat. Di-ban mereka nggak boleh balik ke Turki. Banyak yang ganti keluarga negaraan, hidup terlunta-lunta, banyak yang mati miskin, jatuh miskin karena mereka tidak terbiasa hidup jadi orang biasa, harus kerja gitu ya. Gitu. Jadi emang mengenaskan tuh Turki Utsmani, dan Erdogan tidak lahir dari keluarga itu gitu. Beliau keluarganya ya orang biasa, bukan kaum ningrat. Gitu. Jadi mungkin beliau mewarisi semangatnya ya, tapi kalau mewarisi nasabnya tidak. Mungkin begitu. Terima kasih, Ustadz. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Dan Baik. Kita tutup majelis kita. Alhamdulillah kita sudah selesai menyelesaikan pembahasan mengenai Latuf Tahana ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi kita bisa dalam kajian dengan Ustadz Agung, nanti kita bisa bicarakan. Terima kasih sekali lagi, Ustadz. Kita tutup majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustadz, jazakallah khair. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama, terima kasih juga. Saya izin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.